ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu jemaah, katakan kepada hamba-hambaku ya Muhammad, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa mereka semuanya. Jangan kita pernah berkata kepada Allah, ya Allah dosa saya maksiat banyak, mungkinkah engkau ampuni ya Allah? Ya Allah, laika diampuni Allah dosa hamba sebanyak apa? Jangan pernah berkata seperti itu. Tidak. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah katakan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia buka pintu ampunan. Salah satu bulan yang muliakan bulan Ramadan, bulan maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kita awali kajian subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu, rahmat karunia Allah yang tak terhingga, tidak bisa kita hinggakan. Nikmat iman yang selalu mengiringi kita, karena keimananlah yang mendorong kita untuk hadir. Selesai subuh kita tidak pulang dulu, duduk dengan niat iktikaf. Duduknya kita di sini Bapak Ibu jemaah luar biasa yang kita dapatkan. Selalu para malaikat memintakan ampun untuk kita. Seluruh makhluk Bapak Ibu, termasuk ikan yang ada di mana saja, itu memintakan ampun untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu, di majelis zikir, di taklim ini. Oleh sebab itu jangan pernah lewatkan ada majelis ilmu, majelis zikir, karena ini disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga, Raudatul Jannah, taman surga. Kalau kalian lewat di taman-taman surga, kata Rasulullah, singgahlah dulu. Apa taman surga itu ya Rasulullah? Majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Ya. Jadi di Allah, dijadian di Allah apa Ibu? Majelis ilmu ini taman surga. Luar biasa. Bahkan orang yang masuk ke masjid belum melaksanakan sholat ya, itu sudah dapat pahala sholat. Coba Allah turunkan ketenangan, tenang kita di masjid ini, tenang batin awak, tenang hati awak, tenang pikiran awak, tidak macam-macam. Kenapa kita tenang? Karena Allah yang turunkan ketenangan. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita, amal soleh kita yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan insya Allah akan kita kerjakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bapak Ibu, tanpa terasa sudah 17 hari kita yang selesai. Hari ini malah hari yang ke-18. Ketahuilah Pak Ibu, perjuangan untuk meraih ketakwaan itu tidak mudah. Ya.
Kenapa? Karena ujung dari ibadah Ramadan itu la'allakum tattaqun, itu yang Allah inginkan. Ya. Dengan ibadah Ramadan yang panjang, itu yang diminta oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki Allah, agar hamba-hambanya yang beriman itu benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena ketakwaan satu membawa kita kepada orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling takwa. Yang kedua, orang bertakwa itu Allah janjikan semua masalah, semua persoalannya Allah beri solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Nyagi masalah di Allah, nyagi ujian, nyagi cobaan, tapi nyagi solusi, nyagi awak kekuatan lahir batin mampu awak menghadapinya. Tidak dikurangi masalah awak ada. Ditambah, tapi setiap ada masalah, ada persoalan, ada ujian, mampu kita lewati. Kenapa? Dengan masalah itu awak makin menjadi orang yang makin matang. Dengan ujian itu makin naik derajat kita di sisi Allah. Semua orang sekolah apa ibu? Lulus ujian SD baru misalnya SMP. Lulus ujian SMP baru misalnya tingkat SLTA. Lulus itu baru masuk ke perguruan tinggi. Lulus S1 masuk S2. Diuji dia. Lulus ujiannya tambah lagi S3. Berhasil melewati jadi profesor dalam bidang ilmu. Kenapa? Ujian. Bapak Ibu. Nah, Allah berikan ujian itu, orang yang bertakwa Allah jamin yaj'al lahu makhraja. Dari setiap ujian, cobaan itu kata Allah, aku beri jalan keluar. Aduh saya jalan keluar dari Allah. Lalu aku beri kamu rezeki dari yang tidak pernah kamu duga. Itu yang disebut orang rasa kina apa pintu. Allah beri, Allah yang jamin. Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata kapal Nabi Nuh 80 orang banyaknya. Semua selain itu Allah benamkan dalam banjir yang besar. Hanya ada 80 orang yang beriman dan bertakwa mengikuti Nabi Nuh. Allah selamatkan orang-orang yang bersama Lut, beriman bertakwa. Yang lain enggak, buminya dijungkir balikkan. Kenapa? Karena dosa dan maksiat yang luar biasa. Siapa yang selamat? Hamba Allah yang beriman bertakwa. Allah ingin kita menjadi hambanya yang bertakwa. Tapi perjuangannya luar biasa beratnya. Maka Nabi menyebutnya jihadul akbar, yaitu jihadun nafs. Kita kembali dari peperangan kecil. Ada yang mengatakan perang Badar, ada yang mengatakan perang Uhud, akan menghadapi peperangan yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang sebanyak korbanah lah gadang menghadapi musuh. Pada waktu itu sudah besar. Ada yang luka-luka, ada yang mati. Masihkah kecil peperangan ini? Ya. Lalu apa perang besar itu ya Allah? Perang melawan hawa nafsu, jihadun nafs, mengalahkan ego kita, hawa nafsu kita. Bapak Ibu, Allah inginnya dengan ibadah Ramadan ini naik level kita. Level apa? Level malaikat. Malaikat makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia taat patuh. Apa saja yang diperintahkan, tidak pernah dia bantah. Dilaksanakan. Kita dididik Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, ditahan semuanya. Menahan mata untuk tidak melihat yang tidak benar. Menahan telinga. Menahan pikiran dari buruk sangka. Menahan hati dari apa? Dari yang tidak baik. Dan yang paling berat adalah
menahan lidah. Makanya mulut orang puasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena dia tahan. Tapi kadang-kadang di siang hari mampu dia tahan. Beko di malam hari nyolapih anda. Beko lah yo sudah tarawih yang cari tuan sadoa aja. Siang hari lah yo puasa manangnya. Malam hari lanyo rencanan beko lah sudah tarawih beko. Jam barat sudah tarawih. Amo pai ke rumah apa cari tu panjang wak beko. Lanyo cari tuan sadoa. Jadi nan tahan siang hari tadi gagal total di malam hari. Enggak ringan. Kenapa? Mengendalikan, mengalahkan. Maka Allah suruh kita memerangi, mengalahkannya, melemahkan nafsu itu. Bukan membunuh, enggak. Kenapa? Itu penghalang terbesar dekat dengan Allah. Kenapa malaikat bisa selalu dekat dengan Allah, Pak Ibu? Dia tidak punya hawa nafsu. Ya. Manusia bisa naik level malaikat, bisa turun jadi level hewan, bahkan bisa lebih rendah. Kapan naiknya? Ketika hawa nafsunya dikendalikan oleh akalnya. Akalnya mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Naiknya. Tapi tidak mudah. Kenapa? Panjang. 1 bulan. Hari kalapan baleh. Ya, hari kalapan baleh. Pak Ibu, kalau tidak sungguh-sungguh awak kalah. Jadi pecundang lo balik. Ya. Kalau tidak benar-benar kita berjuang mengalahkan ego kita kalah. Kenapa? Nafsu itu luar biasa beratnya. Dia sudah menguasai diri awak. Ya. Dan nafsu itu yang dipakai oleh setan untuk menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari aturan Allah. Dia akan berusaha, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 4 jalan, ada 4 hal. 4 hal yang harus selalu kita setiap hari Bapak Ibu lakukan. Ya. Hal pertama, agar terjaga ibadah Ramadan kita yang masih 13 hari lagi ke depan dengan hari ini, Bapak Ibu jemaah, lakukan terus menerus. Apa itu? Lakukan muhasabah, introspeksi, periksa ibadah kita hari ke hari itu. Ketika kita mau tidur, coba tafakur dulu. Ada ndak nan rusak ibadah wak tadi, anan kurang. Lalu bertekad untuk memperbaikinya. Ya Allah, lapih je muncul tadi ya Allah. Ya Allah, lapih je telinga ko mendengar ni ndak elok ya Allah. Ya Allah, salah cali aja ambo tadi ya Allah, bisa merusak. Ya Allah, hati ambo ya Allah. Ya Allah, ada je pikiran negatif ambo ya Allah. Terus menerus lakukan, hisab terus. Agar apa? Hari ini kurang, besok lagi, terus menerus sampai akhir Ramadan. Kita mohon kepada Allah. Siapa yang bisa mempergi? Tidak ada cara lain kecuali kita dekat dengan Allah. Banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Kapan kita berzikir? Qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi tidak di dalam masjid saja kita ingat Allah. Selesai ini kata Allah, kapan kita ingat Allah itu? Ketika kamu beraktivitas, ingat Allah. Ya. Baik ke pasar mengalih, jangan lupa. Kalau lupa berbayar. Ya. Ribut di Indonesia, minyak kita di Bali saliter kira isinya. Ya. Coba tergiur Bapak Ibu jemaah, tergiur orang. Minyak pertalit yang jual jadi pertama, tergiur. Ya. Maka lakukan evaluasi terhadap ibadah kita. Ibadah solat evaluasi terus. Apakah ibadah solat kita selama ini hanya sekedar solat, tidak ada pernah memahami arti dan makna solat itu, sehingga tidak memberikan perubahan solat itu kawak dah. Tidak ada berubah wak dinya dah.
Padahal solat itu jelas. Aqimis shalah, dirikan solat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini fungsi paling utama. Kenapa orang ketika nanti di padang mahsyar diperiksa solatnya baik semuanya? Karena solat di dunia ini, Bapak Ibu, kata Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah. Jadi kalau di dunia ini kita menjalani kehidupan benar-benar cegah dari perbuatan keji dan mungkar, kelak nanti ketika dihisap kita, Bapak Ibu, kenapa mudah orang yang salatnya diterima? Karena salat itu mampu membentuk dirinya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang terhindar dari berbuat keji dan mungkar. Kita evaluasi ibadah kita, evaluasi terus menerus. Sudahkah kita memahami arti dan makna solat itu? Walai solat, ya, tapi tidak tahu ada, ya, Bapak Ibu, tidak berubah waktunya orang, tidak berubah. Kenapa kita tidak berubah? Karena kita tidak mau paham, tidak mau memahami. Ya. Cobalah, ketika solat kita mulai, kita angkat tangan, lalu kita bilang Allahu Akbar. Lidah kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita meyakini bahwa yang besar di alam semesta ini cuma Allah, yang lain kecil. Yang lain kecil. Kenapa tiba di luar kita pula yang besar? Kalau tidak dojoden Tuhan tidak selesai. Tidak dojoden, enggak dakwah. Padahal ketika kita sholat Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu di mana letaknya? Angkat tangan. Artinya pasrah total. Kamu susun jari na 10 asa baleh juga balong ke tangan. Tangan. Maknanya luar biasa ini dalamnya. Bapak ini. Rukuk kita. Pada siapa kita boleh rukuk? Merukuk kepada Allah. Bahkan sujud kita. Sujud kepala yang sangat kita hormati. Ini kepala yang mencecah ke bumi. Lebih rendah kepala kita daripada, coba Adimah, kenapa setelah selesai sholat aktivitas kita tagak lo balik, datang lagi? Kenapa? Hawa nafsu itu, Bapak Ibu jemaah. Kita lakukan evaluasi. Sudahkah ibadah kita, Bapak Ibu, merubah tingkah laku kita? Pada Ramadan itu Bapak Ibu mendidik orang menjadi saling sayang. Ya Allah, mulai bulan puasa saya menahan, ya Allah, lapar, bari, ya Allah. Ada saudara saya, ya Allah, yang tiap hari, ya Allah, tiap hari dia kekurangan. Tumbuh rasa kasih sayang. Tumbuh rasa kasih sayang. Bapak Ibu, lakukan muhasabah. Apa itu? Introspeksi diri, hisab. Kenapa? Suatu saat kita akan dihisab, Bapak Ibu. Dihisab oleh Allah. Banyak awak mengintrospeksi diri kita hari ini, banyak awak menghisab diri kita. Insya Allah nanti ketika dihisab kita selamat. Kita cari kekurangan kita. Yang kurang. Ya. Yang kedua, sesudah melakukan muhasabah, Bapak Ibu, lakukan mu'atabah. Apa mu'atabah itu? Taubat. Nah, nampak kekurangan awak, nah, nampak aib awak, celah awak. Apa lagi? Ya Allah, ternyata aib saya banyak, ya Allah. Kekurangan saya banyak, ya Allah. Dosa saya banyak, ya Allah. Ya Allah. Kadang seringkali kita lupa, Bapak Ibu jemaah. Kita seringkali lupa. Ya, bila kadang-kadang awak ingat, Bapak Ibu, saya pernah kasihkan contoh kepada Bapak Ibu. Dan mirip pernah saya kasihkan contoh. Ya. Dia bekerja di sebuah bangunan, lalu bos besarnya berada di tingkat 5. Bos ini mau ngomong, mau bicara dengan anak buahnya. Bicaraan yang untuk dia. Dipanggilnya tidak terdengar. Ya, suara lain tapi nak nyacuan jauh. Ya. Lalu Bapak Ibu, oleh bos ini diambilnya uang 20.000.
digulung-gulungnya, dijatuhan itu, tapek kanai hidungnya, tak kaji, saya lihat, piti macam, 20 lapeh je sabun kuih ramas masuk sakunya, ni nak jeliak kata, lihat padahal yang diinginkan menjeliak kata, nak boleh, lalu diambil uang 50, lihat tuan cik lah. Karena elok kaniang cili 50 kan maksudnya nak jeliak kata anak boleh dibuat diambilnya uang 100 lagi 100.000 uang merah ya Tuhan kena ya Tuhan tambah sanang hati 100 maksudnya kata bosnya anak sekali 2 kali 3 kali enggak nyo ambil batu lah batunya biar pak nyo jatuhannya lekan tapi di kaniang wah balaka sudah tu baru menengadah ya Allah ya Allah ya Allah apa dosa kami ya Allah apa dosa ditanya oleh baru ya Allah kapan kita ya Allah rasa banyak tu nikmat nak pernah mau sujud nak pernah mau bersyukur tak pernah mau kembali kepada Allah. Akhirnya turunlah bermacam-macam. Ketika turun, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih alhamdulillah juga yang bisa membilang ya Allah, yang kenal Allah. Bagaimana kalau yang tak kenal Allah? Balik kemana kalau yang tak tahu jalan, Bapak Ibu jemaah. Kadang-kadang kita sering seperti itu. Maka lakukan taubat. Ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu jemaah, katakan kepada hamba-hambaku ya Muhammad, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa mereka semuanya. Jangan kita pernah berkata kepada Allah, ya Allah dosa saya maksiat banyak, mungkinkah engkau ampuni ya Allah? Ya Allah, laika diampuni Allah dosa hamba sebanyak apa? Jangan pernah berkata seperti itu. Tidak. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah katakan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia buka pintu ampunan. Salah satu bulan yang muliakan bulan Ramadan, bulan maghfirah. Lakukan muhasabah, kemudian mohon ampun kepada Allah. Kapan? Setiap hari, setiap selesai sholat, ambil waktu sejenak, bermuhasabah, kemudian istighfar. Kenapa? Penghalang susah payahnya hidup kita Bapak Ibu, karena kita keluar dari jalan Allah. Ada yang bertanya, kenapa ya kehidupan saya susah payah? Allah sudah tegaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari petunjukku, dari mengingatku, dari jalanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kenapa sempit terasa hidup kita? Berpaling dari peringatan Allah, tidak mau tahu dengan perintah Allah. Orang puasa wajib, dia tidak puasa. Tidak puasanya Bapak Ibu jemaah. Yang mengalih, nyembali dudang makan orang siang hari. Susahan nak kapaya. You di rumah Ramadan gadang untuk, tapi saya sudah tahu. Kenapa? Allah jelas-jelas mewajibkan puasanya, mengaku muslim. Dia kecil dia nak muslimnya berang, tapi tidak puasanya. Dia lawan, dia tentang Allah. Allah dilawan, Allah ditantang. Aku berikan kehidupan yang sempit. Pak Ibu, kadangkala Allah menyempitkan kita itu Pak Ibu jemaah, nak nyambiaknya orang tua dah Pak, ndak, nyo tambah kadang. Tapi coba tambah harato tu tambah sampik terasa ini. Kenapa? Berpaling dari peringatan Allah. Apa kita kira orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa itu tenang? Enggak. Apakah mereka mengira kata Allah kami biarkan saja dia berbuat buruk, berbuat jahat? Tidak. Buruk sangkaan mereka kata Allah, jangan pernah. Kenapa kita harus bertaubat Bapak Ibu? Karena dosa itu mendatangkan
kegelisahan ke dalam jiwa, resah jiwa wak. Nak mau lalok mato jiwa resah, piciang je lah mato nak mau lalok dah. Kenapa? Batin itu gelisah. Contoh kecil saja, contoh kecil. Boleh Pak Ibu, awak suami isteri batangka kan lalok. Batangka bakar hanguk, tu ndak bermak-makan dak. Bawa lalok mato lah sudah batangka. Kira-kira bisa lalok wak ndak? Ndak. Susah. Itu pertengkaran kecil tu. Kita mau tidur bertengkar, ndak mau dipiciang mato tu, ndak mato tu sana maciang, ndak lalok. Kenapa? Batin tu resah. Kenapa? Kita berselisih. Apalagi yang besar. Apalagi yang besar. Bapak Ibu, sekedar mengingatkan saja ya, untuk awak ambil pelajaran. Pak Ibu, nyoba tangka Pak. Suami istri bertengkar, terus bertengkar, terus bertengkar. Tidak mau akur-akurnya. Mungkin di puncak kekesalan suami ini, dibawanya istrinya ini jam 12 malam ke jembatan Leton di Pekanbaru. Jembatan Leton yang tinggi. Jam 12 malam tidak ada orang lagi. Tiba di tengah-tengah jembatan itu, nyuang ke istrinya itu hanya sulingan masuk ke dalam sungai Siak itu Pak. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada. Ketika didapati jenazahnya, mayatnya, tidak ada identitas. Tidak tahu siapa pembunuhnya. Lalu dia pulang ke Padang ini. Ya, pulang. Ketika mau kembali ke Pekanbaru, dibelinya tiket 2. Ya sudah lain. Hanya balinya tiket 2. Tiket 2. Jadi ketika mobil sudah mau berangkat, Pak, mana teman satu lagi? Tunggu dulu, istri saya belum, nanti sebentar lagi dia tiba. Istri saya. Padahal sudah dibunuhnya Pak. Sudah dibunuhnya. Tunggu-tunggu orang. Itu tidak tiba-tiba lah. Nyolah tiba dalam tanah. Tidak ada lagi. Akhirnya lama-lama depan tu, mana kok Pak, mana Pak? Akhirnya bapak itu dibawa, diperiksa, ditanya. Sampai akhirnya dia ceritakan semuanya. Kenapa? Dia merasa istrinya itu masih hidup. Coba. Allah kayak mengazab, enggak, perbuatan dosanya itu yang mengazab dia, karena itu ketentuan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu berbuat baik, kamu dapat kebaikan. Kamu berbuat buruk, kamu akan memperoleh keburukan. Ketika kita berbuat baik Bapak Ibu, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kejahatan, pada hakikatnya kita sedang melakukan kejahatan untuk diri sendiri. Cepat atau lambat dia pasti akan berbalas. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, saya ingin melihat keadilan-Mu ya Allah." Apa kamu belum percaya Musa? Saya percaya ya Allah, saya ingin menyaksikan. Baik, kata Allah. Ada di suatu tempat, di situ ada sebuah telaga. Nanti kamu pergi ke telaga itu, dekat telaga itu, jarak di telaga itu. Nanti lihat saja di dekat telaga itu apa yang terjadi. Biarkan saja, lihat saja. Pergilah Nabi Musa, pak telaga ada jauh, beliau diri. Tidak lama sesudah sampai di situ, datang seorang penunggang kuda. Rupanya yang datang tu bos juragan. Ya. Dia berhenti di telaga itu, diikatkan kudanya, dia bersihkan badan, diambilnya air telaga yang jernih. Sebelum dia masuk ke dalam, dia bawa uang. Uangnya banyak, sekantong penuh. Ketika dia masuk telaga, uang itu ditaruhnya. Selesai urusannya, dia langsung saja pergi, lupa dia uang itu Pak Ibu. Dia langsungnya pergi, tinggal uangnya. Tak lama sudah itu datang seorang anak. Dia masuk ke telaga, sama tadi bersihkan, dia ambil air, dah bersih. Nampak olehnya uang tadi, diambilnya, dibawanya. Sepeninggal anak itu ada lagi datang orang tua, orang yang sudah agak berumur tapi buta. Lalu dia di telaga itu membersihkan badan. Sedang dia seperti itu, datang penunggang kuda tadi. Ditanyanya, "Pak, apa lain nampak
Kiti sekolah tadi, nampak uang sini tidak? Enggak. Saya buta. Bapak ambil enggak? Indah. Iya mah, dituduhnya aja, dituduhnya. Ya dasarnya Pak itu tidak mengambil, dituduhnya ya tidak ngaku. Tapi dipaksa. Kenapa? Tidak ada orang selain Pak itu yang didapati. Siapa orang tidak ada? Inyose seorang. Karena nak mengaku dah, uangnya nak ketemu, akhirnya di puncak kemarahannya dia bunuh bapak itu. Pak Ibu, kalau kisah seperti itu kita lihat sepintas lalu anak tadi capek tangan, nak haknya dibawa. Penunggang kuda itu sadis, dia bunuh orang tidak bersalah, orang buta lagi. Apa itu? Kasihan kita. Tapi ternyata tahu nak Musa, kata Allah, penunggang kuda itu siapa? Dia seorang bos yang mempekerjakan banyak orang. Anak kecil yang mengambil uang itu, ayahnya bekerja pada bos itu. Berapa gajinya sekian tahun yang tidak diambil-ambilnya, sebanyak uang di kantong itu. Lalu kamu tahu siapa yang dibunuh pembunuh itu? Pembunuh yang dibunuh itu, orang tua buta itu, dialah yang membunuh orang tua atau ayah anak kecil itu. Adil Allah itu. Uang yang diambil oleh anak kecil itu memang hak dia. Kenapa? Hasil jerih payah orang tuanya yang bekerja sekian tahun. Berapa banyaknya? Sebanyak isi kantong itu. Ya. Si bos tadi lepas hutangnya, diberikan kepada yang berhak, dan yang membunuh tadi tidak dapat hukuman, lalu dia mendapat hukuman bunuh. Kenapa dia dibunuh? Karena dia membunuh. Siapa yang dibunuhnya? Ayah anak kecil itu. Pak Ibu, Allah tu adil. Adil. Cepat atau lambat tidak ada kebaikan yang tidak akan dibalas oleh Allah. Cepat atau lambat tidak ada kejahatan, kezaliman yang tidak akan mendapat balasan. Makanya Bapak Ibu, kita perlu kembali bertaubat kepada Allah. Kalau dosa dan kesalahan kepada Allah, taubatlah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kenapa? Dengan benar-benar taubat, Allah ampuni kita. Kesalahan dengan manusia, cari manusia itu, minta rela dan maafnya. Bapak Ibu, kalau sudah di padang mahsyar nanti susah mencari. Jauh lebih baik sekarang. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita singkat saja waktu yang terbatas. Yang ketiga, lakukan terus-menerus muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasakan diri selalu ada dalam pengawasan Allah, penglihatan Allah. Mau tanya Pak Ibu, kalau seperti sekarang, yakin tak Allah tu melihat kita di sini? Lah yakin Pak Ibu? Lah di luar, bawa tu terus. Kemana pergi bawa kita selalu dilihat Allah, tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Aku lebih dekat, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, urat lehernya. Allah tu dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah bersama kamu. Akan bawa ke lapeh. Rasakan diri. Kemana kita melangkah, kemana kita pergi, apa yang kita lakukan. Ingat, Allah selalu melihat kita. Pakai CCTV, tidak akan bisa lepas. Yang terakhir, Bapak Ibu, sudah muhasabah, kemudian sudah muatabah, tobat, sudah muraqabah, merasakan diri. Yang keempat, bersungguh-sungguh mujahadah, bersungguh-sungguh melakukannya dengan sepenuh jiwa raga. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, pasti akan kami bimbing dia. Ini saja kajian subuh kita Bapak Ibu. Semoga 4 hal ini benar-benar Allah berikan kita kekuatan lahir batin, mampu melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.